Hadis ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Jangan sekali-kali, ya, tamanna ya tamanna, ada nunu taukid di situ, jadi ada penekanan. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali seorang di antara kalian berharap kematian. Berharap kematian. Lidurrin asabah, berharap kematian disebabkan karena musibah yang ia hadapi. Kegetiran pahitnya musibah yang ia hadapi, jangan sekali-kali kegetiran dan kepahitan musibah tersebut membuatnya berharap kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana labud, kalaupun kata Rasulullah, kalaupun memang kalian terpaksa, kalaupun terpaksa keadaannya sangat genting dan sangat menyiksa, maka kata Rasulullah memberikan solusi, faliyakul, hendaknya ia berdoa. Apa doanya? Kata Rasulullah, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairalli. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku, panjangkanlah usiaku, kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku, matikanlah aku, usaikanlah usiaku, jikalau memang wafatku itu, kematianku itu lebih baik bagiku. Ya. Jadi pesan Rasulullah sama sekali seseorang itu jangan berharap kematian disebabkan musibah yang ia hadapi. Jangan sekali-kali. Dan Rasulullah SAW memberikan solusi yang lebih baik. Kalau memang harus, maka kalian berdoa. Berdoa dengan doa itu. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang kematian itu lebih baik dariku. Maka dari itu Syekh Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, beliau berkata, fi hadzal hadis nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insan an yatamannal maut lidurrin nazalabih. Di sini jelas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadis ini terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Bahkan ada penekanan di situ. Jangan sekali-kali kalian berharap kematian, ya, karena apa? Karena musibah yang kalian hadapi. Wa dzalika annal insan rubbama yanzilu bihi durrun ya'jizu anit tahammul. Karena memang, ya, kita sebutkan bahwa tidak semua orang, ya, musibahnya itu ringan. Ada sebagian orang yang memang ditimpakan musibah yang berat. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa kadar musibah itu tergantung daripada keimanan. Ya, kadang-kadang ada orang yang keimanannya tinggi maka diuji dengan ujian yang berat. Tetapi dia mampu memikulnya. Ada juga memang, dan ini sifatnya subjektif, ya. Ada satu musibah, si A sama si B musibahnya sama, ya, tetapi, ya, pengaruh di dalam dirinya, dalam jiwanya tergantung daripada keimanan. Mungkin buat si A yang keimanan tinggi itu bukan sebuah musibah yang berat, tapi buat si B yang keimanan rendah seolah-olah itu musibah, ya, yang sangat besar buat dirinya. Maka di sini dibilang Syekh Utsaimin bilang, ya, kadang-kadang memang ada musibah-musibah yang membuat orang itu sangat berputus asa, ya. Sangat berputus asa, fayatamannal maut, karena saking beratnya yang ia hadapi tersebut, musibah yang ia pandang begitu besar itu, maka dia berharap sampai berharap bahwa kematian ini lebih baik buat dia. Ya. Ya Robbi amitni, sampai dia bilang apa? Wahai Robku, matikanlah saja aku. Dan ini enggak boleh. Berharap seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Walakin idza usibta bidur. Tetapi bagaimana yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim?
Fakul Allahumma a'inni ala sobri alaihi. Ketika tertimpa musibah, ya, daripada kita memohon kematian, kita memohon apa kepada Allah? Kita memohon dikuatkan diri kita, diberikan kesabaran yang kuat di dalam diri kita untuk memikul musibah yang berat itu. Amma anta tamannal maut fa anta la tadri rubama yakunul mautu syarron alaika la yahsulu bihi rohah. Ya. Adapun kalau kalian mendapatkan satu musibah yang besar, ya, yang sangat besar, yang sangat membuat hati kalian hancur, gitu ya, dan kemudian kalian malah mengharapkan kematian, bisa jadi kematian itu malah lebih buruk buat kalian. Ya, dengan siksaan musibah yang dihadapi, ya, dia berharap, dia berpikir kalau dia mati sudah selesai penderitaannya. Bisa jadi setelah dia mati malah tambah parah lagi, ya, lama tambah parah lagi. Dia banyak dosanya, kemudian dia meninggal, malah kena siksa kubur, lebih parah lagi, ya. Tetapi kalau kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, kita serahkan urusan hidup mati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berpikir bahwa kematian itu sudah pasti membuat kita, ya, istirahat dari penderitaan musibah yang kita hadapi, ya. Al-insan rubama yamutu fayamutu ila uqubah, ya. Seorang berharap mati padahal Allah Subhanahu Wa Taala mungkin lebih tahu bahwa kematian itu lebih buruk darinya. Bisa jadi dia mati, dia malah kembali kepada, ya, siksaan yang lebih besar daripada musibah dia. Wal iyazubillah, ya, wa ila azabin qabr, ya, wa azabi qabrin. Kemudian dia kembali kepada azab kuburnya. Dan Rasulullah SAW ketika melarang tentang sesuatu, seringkali Rasulullah SAW memberikan solusi yang lebih baik, gitu kan? Rasulullah SAW memberikan solusi yang lebih baik. Rasulullah sayang kepada umatnya, dan Rasulullah mengerti bahwa ada nanti satu titik dalam kehidupan, ya, salah satu umatnya atau siapapun, ya, yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian yang sangat-sangat berat, ya, yang sangat-sangat berat. Makanya kata Rasulullah, fa in kana la budda, kalau memang terpaksa, ya, sangat-sangat terpaksa, daripada kalian berharap kematian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hendaknya ia berdoa. Jadi Rasulullah SAW tetap melarang seseorang tidak boleh, ya, berharap kematian, tapi Rasulullah SAW mengerti bahwa memang nanti akan terjadi musibah yang besar yang dihadapi oleh sebagian umatnya. Rasulullah kasih solusi, daripada berharap kematian, baca doa ini, ya. Allahumma ahyini, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, kalau memang kehidupan itu lebih baik untukku, wa tawaffani inka natil wafatu khairan li, dan wafatkan saja aku kalau memang wafatnya aku itu lebih baik bagiku. Ya, ini solusi dari Rasulullah SAW. Bedanya apa, Pak? Sebagian orang, ini bedanya apa? Bukankah dua-duanya ini mengharap kematian? Ya, enggak. Yang pertama, orang yang mengharap kematian di benaknya itu dia yakin betul bahwa kematian itu lebih baik buat dirinya. Ya, dia berpikir bahwa kematian itu sudah jalan terakhir buat dirinya. Tetapi buat orang yang berdoa seperti ini, ya, dengan doa tadi, dia menyerahkan hidup matinya kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Beda. Yang satu dia berpikir pasti nih udah kematian udah lebih baik buat saya. Tetapi orang yang berdoa seperti ini, dia menyerahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.